Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Untuk kuliah kali ini, masih saya, Imana Wirja, yang akan memandu Anda dalam kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan KPM 331. Kita nanti akan masuk atau ke kuliah PB06, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan kuliah minggu lalu tentang pengelolaan organisasi dan gerakan sosial. Kuliah PB06 ini mengambil topik pengembangan kelembagaan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Tentunya Anda sudah paham di mata kuliah perubahan sosial bahwa perubahan sosial itu bisa terjadi karena direncanakan, diprogramkan, atau akibat kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah. Namun bisa juga perubahan itu adalah perubahan yang terjadi secara tidak direncanakan. Pokok bahasa ini kita mulai dengan pengantar. Selanjutnya akan kita teruskan dengan apa itu pilar pengembangan masyarakat, yang nanti akan kita lanjut dengan pembahasan tentang pengembangan kelembagaan atau tata kelola komunitas dan desa membangun. Lalu ketika membahas kenapa pengembangan kelembagaan atau perubahan sosial itu memerlukan agen perubahan, dan terakhir nanti kita akan kuliah ini akan ditutup tentunya dengan penutup yang merupakan refleksi atas apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Perubahan sosial adalah sebuah konsep yang banyak dari kita menerima begitu saja tanpa mempertanyakan lebih jauh. Toh pada dasarnya tidak ada satu masyarakat pun yang tetap sama, dan perubahan itu akan senantiasa terjadi. Banyak dari kita kemudian menerima perubahan itu sebagai suatu hal yang tidak terjadi dan habis perkara. Apakah memang demikian? Tidak selalu. Sosiolog mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan di dalam interaksi manusia dan perubahan dalam hubungan-hubungan manusia yang mentransform budaya dan institusi sosial. Perubahan ini terjadi seiring dengan perjalanan waktu dan terkadang memiliki dampak yang sangat besar dan jangka panjang bagi masyarakat. Contoh-contoh yang cukup mudah ditemui yaitu perubahan yang disebabkan oleh gerakan sosial, misalkan dalam memperjuangkan hak-hak sipil, memperjuangkan hak-hak wanita, dan sebagainya. Yang menarik bagi saya, dan saya berharap juga menarik buat Anda, adalah collective power atau kemampuan kolektif untuk mempengaruhi perubahan sosial itu. Di sisi lain kita memang menerima bahwa perubahan sosial itu adalah suatu keniscayaan. Tapi kita juga tidak harus menerima begitu saja, ya, tanpa kemampuan apapun. Ini suatu kondisi di mana kita bisa mengarahkan mau ke arah mana perubahan sosial itu akan berlangsung, dan kita mencoba berupaya mengarahkan bentuk perubahan sosial yang kita inginkan. Nah, ini adalah prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, yaitu sebentuk perubahan sosial yang kita rencanakan, yang harapannya memiliki hasil sesuai yang kita kehendaki. Dalam prakteknya, kegiatan pengembangan masyarakat untuk perubahan sosial tidak selalu menghasilkan perubahan sebagaimana yang kita harapkan. Terkadang program-program itu gagal sehingga tidak membawa dampak apapun terhadap masyarakat. Atau terkadang terjadi perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan itu jauh dari apa yang kita harapkan semula. Misalnya saja sebuah program pengembangan masyarakat diharapkan untuk mengarahkan pada kemandirian ekonomi anggota masyarakat atau anggota program. Namun seringkali yang terjadi adalah anggota atau peserta program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat tergantung dari bantuan yang kita berikan.
ini bukan lagi menjadi kemandirian, tapi menjadi semacam tergantungan. Saya ingin mendiskusikan hal ini lebih jauh nanti dengan kalian setelah paparan PPT ini kita selesaikan. Pada kegiatan pengembangan masyarakat, sekurangnya kita mengenal ada 3 pilar. Yang pertama adalah proses-proses yang terjadi di masyarakat. Ini kita sebut saja sebagai komunitas membangun. Di dalamnya ada nantinya ada perubahan-perubahan pada kelembagaan, bagaimana kelembagaan itu kita ubah, kita sesuaikan, kita dorong untuk mengeluarkan seluruh kapasitas yang dimiliki sehingga mampu mewadahi tata sosial baru sebagai akibat proses kegiatan pengembangan masyarakat. Pilar kedua adalah penguatan kapasitas, dalam ini kapasitas sumber daya manusia. Perubahan sosial yang kita harapkan akan terjadi itu tidak akan bisa dilakukan kalau kapasitas masyarakatnya masih seperti yang lama. Ini perubahan-perubahan ini akan memerlukan kapasitas masyarakat yang baru. Misalnya saja kita akan memasukkan prinsip-prinsip online di dalam sebuah masyarakat, maka kita perlu training mereka sehingga kapasitas sumber daya manusianya meningkat dan siap untuk menerima perubahan teknologi itu. Pilar yang ketiga adalah produk. Nah, ini hasil dari kegiatan pengembangan masyarakat yang kita lakukan. Ini adalah hasil proses pembangunan di dalam komunitas. Mungkin produknya berupa barang ataupun jasa sebagai akibat kegiatan pengembangan. Proses-proses dan pengembangan kapasitas di masyarakat itu pada akhirnya akan memerlukan agent of change yang ada di komunitas. Agen ini nantinya akan menjadi seseorang yang mampu menjadi katalisator dan mampu mendorong perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Nah, penguatan sumber daya manusia pada akhirnya akan mampu mendorong terjadinya aksi kolektif dan reflektif yang termanifestasikan di dalam produk. Antara produk dengan proses, kita melihat irisannya adalah relasi sosial. Orang-orang mungkin yang tadinya tidak mampu, sekarang jadi mampu, memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa lebih bagus, akhirnya ekonomi akan meningkat dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial. Ketiga pilar ini yaitu proses penguatan kapasitas dan produk saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Agar kegiatan pengembangan masyarakat itu mampu membawa perubahan yang berkelanjutan, kegiatan itu memerlukan atau mensyaratkan pengorganisasian yang lengkap. Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian yang lengkap? Ya, memiliki visi, keterampilan teknik manajemen, intensif, kemudian ada sumber daya, dilengkapi dengan rencana tindak. Jadi, visi misi itu harus punya, mau kemana, mau diapakan masyarakat itu. Kemudian ada keterampilan manajemen untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang akan digunakan untuk membawa perubahan melalui kegiatan pengembangan masyarakat. Dan ini dilakukan secara intensif, tidak main-main, tidak separuh-separuh, tidak pelan-pelan, terus-menerus, intensif setiap hari. Untuk itu harus ada sumber daya yang akan digunakan atau untuk mendukung kegiatan tersebut. Setelah sumber dayanya ada rencana tindaknya. Mau ngapain? Apa yang mau dikerjakan? Barulah kegiatan ini bisa berlanjut secara terus-menerus. Kalau saja ada salah satu hal yang tidak dimiliki, misalnya tidak ada visinya, yang terjadi adalah kebingungan. Karena meskipun keterampilan ada, secara intensif juga, sebenarnya ada, yang tidak ada, tapi tidak tahu mau dibawa kemana. Arahnya kita nggak jauh. Kehilangan arah. Yang terjadi adalah kebingungan.
Demikian juga kalau visi ada tapi keterampilan tidak ada. Tidak ada kemampuan untuk mengatur. Kalau intensif iya, sumber daya ada, rencana juga ada, tapi karena manajemennya kacau balau, peluang kegagalan juga tinggi. Yang terjadi adalah keresahan di antara anggota masyarakat. Kalau dilakukan setengah-setengah, tidak intensif, visi punya, keterampilan ada, ya, sumber daya ada, rencana tindak juga ada. Yang terjadi perubahan sangat lambat dan mungkin perubahan itu bertahap, pelan sekali, tidak sesuai dengan yang kita harapkan semula. Demikian juga kalau sumber daya nggak ada, visi ada, keterampilan punya, dilakukan intensif juga, rencana tidak ada, tapi sumber daya nggak ada, uangnya nggak ada, orangnya nggak ada, yang diangan-angan. Kita punya ada istilah seperti nafsu besar tenaga kurang, frustasi yang ada. Demikian juga kalau misalkan rencana tidak ada, rencana tindak lanjutnya tidak ada, visi ada, keterampilan punya, dilakukan secara intensif, sumber daya ada, tapi tidak tahu rencana mau kemana. Yang terjadi bisa jadi adalah langkah palsu, sebuah tindakan yang tidak didasari dengan pertimbangan yang matang dan benar, sehingga terjadi langkah palsu. Ini bisa membahayakan kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi kegiatan bermasyarakat sedang dilakukan dan bisa berujung pada kegagalan. Ini kenapa menjadi penting bahwa kegiatan bermasyarakat itu harus memiliki pengorganisasian yang lengkap. Perancangan perubahan yang berkelanjutan mensyaratkan sekurangnya 3 hal, yaitu pengamanan ekonomi, kekuatan sosial, dan integrasi ekologis. Nah, pengawasan ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi yang kita lakukan itu harus kompatibel dengan alam. Ya, dalam hal ini maka kegiatan pembangunan itu harus dilakukan dengan menjaga atau memperkaya atau memperbaiki kuantitas sumber daya alam melalui peningkatan dalam hal manajemen, praktek-praktek manajemen, kebijakan, teknologi, efisiensi, dan perubahan dalam gaya hidup. Jadi perubahan-perubahan ini harus mendukung penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lalu hal yang perlu diperhatikan adalah kekuasaan sosial. Dalam hal ini kita harus balancing the playing field, artinya menjamin kesamaan akses dari peserta, dalam akses terhadap tenaga kerja atau penghasilan, kesamaan akses terhadap pendidikan, kesamaan akses terhadap sumber daya alam, dan layanan kepada semua anggota masyarakat. Dalam hal ini kita akan mendorong ke arah kesejahteraan sosial secara total. Hal ketiga juga perlu perhatikan adalah upayakan adanya integrasi ekologis atau istilahnya adalah ekosistem capacity. Di sini kita harus memahami proses sistem alami ya dari bentang alam dan daerah tangkapan air untuk memandu perancangan strategi pembangunan ekonomi yang mampu mempertahankan sistem alami tersebut. Atau secara ringkas ini merupakan segitiga pembangunan, kapasitas masyarakat, dan pengawasan pembangunan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengembangan kelembagaan atau tata kelola komunitas membangun. Tahap pertama dari pengembangan kelembagaan atau tata kelola komunitas membangun adalah menentukan ekonomi komunitas. Penentuan di sini sangat tergantung dari potensi lokal yang ada. Jadi bisa jadi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain akan sangat berbeda potensinya, dan demikian komoditas atau layanan yang ditawarkan juga barangkali akan
sangat berbeda. Misalnya saja untuk daerah pegunungan, mungkin komoditas sayur-sayuran hortikultur akan lebih cocok. Sementara untuk daerah pesisir, produsen nelayan mungkin pengembangan rumput laut seperti dalam contoh ini mungkin lebih relevan. Di daerah lain barangkali misalnya saja di Sulawesi Utara, mungkin di sana pengembangan produk kelapa akan lebih masuk akal untuk dilakukan, dan seterusnya. Jadi ini sangat tergantung dari potensi lokal yang ada. Pada kuliah kita kali ini, yang kita contohkan di sini adalah komoditas rumput laut Eschema sp. Ini adalah varietas yang paling banyak ditanam di Indonesia. Rumput laut, khususnya varietas Eschema cottoni, dapat diolah lebih lanjut menjadi tepung ATC atau Alkali Treated Cotton. Ya. Jenis ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan murni. Selain itu, tepung ATC juga bisa digunakan untuk sebagai pengikat ataupun stabil pada industri makanan ternak. Produk lain adalah semi-refined kerajinan, jadi kerajinan yang tidak terlalu murni, yang bisa ditingkatkan lagi menjadi kerajinan. Jadi dari Eschema spp, SPP ini terdiri beberapa varietas, itu bisa dibuat menjadi ATC, bisa langsung dibuat menjadi kerajinan murni, atau bisa dibuat dulu semi kerajinan sebelum dibuat kerajinan murni. Demikian juga ATC, pada akhirnya juga bisa dibuat menjadi kerajinan. Dari kerajinan murni ini kemudian bisa dipilah-pilah menjadi pharmacy grade, industrial grade, dan food grade. Kerajinan dengan pharmacy grade adalah bahan pembuatan gigi buatan, bisa menjadi sampo, pasta gigi, sabun, atau produk farmasi lainnya. Untuk industrial grade bisa menjadi pakan ternak, pengeboran, cat, tekstil, printing, kertas, keramik, juga bisa di pupuk organik. Sementara untuk food grade, yang beda makanan, dia bisa dipakai dalam soft drink, ice cream, susu coklat, roti, atau bahkan selai. Di muka tadi sudah saya sampaikan, setiap daerah mungkin akan memiliki produk yang spesifik terkait dengan kondisi daerah tersebut. Contoh lainnya juga sangat menarik dan cukup berhasil adalah memanfaatkan lokasi untuk wisata. Salah satunya adalah pariwisata Umbul Ponggok di Klaten. Umbul Ponggok ini yang berlokasi di Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, awalnya lebih banyak digunakan untuk pengairan dan perikanan, serta kebutuhan air bersih. Nah, untuk saat ini, Umbul Ponggok ini sudah menjadi tempat wisata favorit. Rata-rata sekitar sebelum pandemi ya, itu sekitar 1.000 orang datang untuk berkunjung ke situ. Dulunya lahan ini disewakan 5 juta per tahun saja, tidak ada orang yang mau. Tapi pada tahun 2016 saja, satu bulan rata-rata Umbul Ponggok ini menghasilkan sekitar 600 juta. Anda bisa melihat lebih jauh atau mencari informasi lebih jauh tentang Umbul Ponggok ini di media-media sosial atau di media massa lainnya. Ini informasinya cukup banyak saya tengok. Kembali ke pembahasan kita tentang rumput laut. Nah, barangkali akan juga penting untuk menentukan sejauh mana rumput laut ini akan kita kembangkan di komunitas tersebut. Apakah mau hanya sampai produk T1, yaitu ATC, kerajinan atau semi kerajinan, atau sampai ke produk T2. Ya. Ini adalah pilihan-pilihan yang nanti perlu dipertimbangkan dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada di lokasi tersebut. Langkah berikutnya adalah melakukan restrukturisasi value and supply chain. Per definisi, supply chain adalah terdiri dari aliran seluruh informasi, produk, material, dan dana antara berbagai tahap produksi atau tahap membuat dan menjual sebuah produk ke pengguna akhir. Konsep supply chain
sebenarnya berasal dari manajemen operasi. Nah, setiap tahap dalam proses tersebut termasuk menciptakan barang atau jasa, memanufaktur, kemudian mentransport atau memindahkan atau transportasi ke sebuah tempat dan menjualnya adalah bagian dari supply chain perusahaan. Sementara itu, value chain adalah sebuah istilah yang mengacu kepada proses di mana sebuah usaha atau bisnis menerima bahan baku, menambahkan nilai kepada bahan baku itu melalui produksi, manufaktur, dan proses-proses lain, sehingga dihasilkan sebuah produk akhir dan kemudian menjual produk akhir tersebut kepada konsumen. Nah, supply chain ini perlu lincah menghadapi perubahan. Saya akan ceritakan sebuah kasus tentang Qualcomm. Qualcomm ini adalah produsen chip. Pada tahun 2003, CEO Qualcomm melihat adanya peningkatan permintaan pada chip telepon seluler. Nah, permintaan ini meningkat jauh lebih cepat dibanding yang perusahaan prediksi. Jadi konsumen berlomba-lomba membeli handphone, sehingga permintaan chip juga semakin meningkat. Nah, tahun itu Qualcomm mendapati permintaan konsumen itu meningkat sebanyak 37% dalam 1 tahun. Nah, peningkatan ini tidak mampu ditangani oleh Qualcomm. Maka pada tahun berikutnya Qualcomm melakukan yang dinamakan dengan restrukturisasi, sehingga bisnis Qualcomm ini mampu bertahan manakala ada permintaan atau kejutan-kejutan permintaan yang mendadak. Secara ringkas bisa kita katakan bahwa restrukturisasi itu berarti semacam reorganisasi dari supply chain. Bisa dengan shift dan lift and shift, kita potong beberapa organisasi dari supply chain ini, kita tempat-tempat lain dan sebagainya. Pada prakteknya tentu saja mengubah merestrukturisasi supply chain ini nggak mudah. Ya. Jadi ada sebuah peribahasa lama, Anda bisa membawa sebuah seekor kuda mendekati air, tapi Anda tidak bisa memaksa kuda itu untuk minum. Ya. Ini prinsipnya ada di dalam tempat kerja, di perusahaan atau di organisasi. Kuda itu hanya mau minum kalau dia haus. Sama halnya dengan manusia. Manusia karyawan atau kita hanya mau berubah manakala ada alasan yang sangat masuk akal untuk berubah. Ya. Semakin kuat alasannya, semakin cepat dan semakin besar perubahan yang akan dilakukan. Sama seperti dengan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan pembuat chip Qualcomm yang saya ceritakan tadi. Kita kembali ke contoh produk tadi, ya, yang di slide sebelumnya, bahwa kita ingin fokus pada sebuah proses produksi tertentu, katakanlah rumput laut. Kalau kita fokus di situ, kita perlu juga mengubah supply chain-nya di level bawah, ya, di level komunitas petani atau nelayan. Problem yang dihadapi adalah produk mereka unik dan mudah rusak dan bulky. Ini bulky, volumenya besar, tersebar, sehingga memerlukan proses yang tepat dan padat karya, sehingga menghasilkan produk yang siap pakai. Ini tipikal produk-produk pertanian. Jadi dia mudah rusak, bulky, memakan tempat. Nah, di level ini biasanya pelaksana lapangan juga terbatas. Di samping itu, pengetahuan dan keterampilan dari petani masih rendah. Nah, di sini kita akan memerlukan teknologi yang tepat guna. Katakan proses rumput laut dan petani ingin kita naikkan proses produknya menjadi produk olahan. Katakan kita membuat pabrik mini.
Di sini maka ada teknik-teknik pengolahan panen unik, cepat, akurat, bersih, efisien, ya, rantai segar tepat guna, tapi fasilitasnya sederhana, nggak perlu rumit. Oleh karena itu, nanti kalau ini sudah menjadi produk semi jadi, kita bisa mengembangkan lagi menjadi produk agroindustri pengolahan lanjutan yang kemudian kita bisa pasarkan dia menjadi ke pemasaran global. Nah, di antara agroindustri dan mini market ini, kita memerlukan tenaga kerja lokal, nah, padat karya, terampil dan bersih, terlibat guna, rantai segar atau rantai dingin, tanda mitra usaha. Dari sisi manajemen, kita akan memerlukan fasilitas, know-how, pengetahuan, manajemen, inovasi, dan teknologi. Nah, di level kedua ini, kita akan memerlukan high-tech teknologi. Lalu, value change-nya adalah peningkatan dari nilai produk atau keuntungannya. Kalau kita hanya menggunakan tempe cepat guna, hanya berupa bahan baku dan layan, kita hanya mendapat keuntungan sekitar 25-35%. Kalau diolah di produk antara, kita bisa mendapatkan 30-50%. Kalau kita olah lagi di produk akhir, maka kita mungkin mendapatkan 35-45% keuntungan. Dengan demikian, tujuan kita melakukan restrukturisasi supply chain dan value chain adalah mengembangkan ekonomi komunitas dan lokal. Itu target awal sebenarnya. Lalu, pada saat ini sudah berhasil dengan baik dan berjalan, masyarakat lokalnya sudah mampu secara ekonomi, mampu berproduksi dengan bagus, kita pada akhirnya mampu mengembangkan ekonomi domestik. Pertama, kita tidak lagi tergantung pada bahan baku dari luar, dan kedua, kita mampu menjual produk-produk kita ke luar negeri. Sehingga pada akhirnya kita mampu mewujudkan ekonomi yang berkesejahteraan. Untuk sampai ke sana, kita memerlukan penguatan kapasitas kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan berbasis komunitas. Ini kita lakukan melalui beragam aras atau level. Aras paling bawah adalah kita bisa memulai dari aras komunitas di dalam desa, atau bisa juga aras desa. Lalu melangkah ke level yang lebih tinggi, untuk aras yang lebih tinggi adalah aras antar desa, katakan dalam lingkup satu kecamatan. Atau bisa juga antar desa di kecamatan berbeda kalau memang dia berbatasan secara geografis. Lalu terakhir kita bisa masuk ke aras kerjasama multi pihak yang lebih tinggi dibanding aras antar desa. Pada aras komunitas atau desa, maka kolaborasi dilakukan oleh individu yang ada di dalam komunitas tersebut. Maka kapasitas individu kita naikkan, ya, kita perbaiki. Misalkan kita punya usaha penggemukan kambing, maka di antara anggota komunitas ini dilakukan peningkatan kapasitas kolaborasi. Ya, orang siapa yang mampu menjadi pemelihara, siapa yang menjadi penjual, dan seterusnya. Lalu pada level di atasnya, yaitu level antar desa, kita akan memerlukan pendampingan tani. Jadi di level bawah juga memerlukan pendampingan, tapi levelnya level individu, keterampilan untuk berusaha, keterampilan untuk beternak misalkan. Nah, di level atasnya yang perlu kita lakukan adalah pendampingan kelompoknya. Dan selain itu, yang perlu kita perbaiki adalah kelembagaan usaha yang mampu menguatkan sistem produksinya. Jadi kerjasama antar kelompok-kelompok produksi. Pada level di atas, begitu sudah menjadi besar, kita bisa membangun jejaring kolaborasi yang lebih luas, yaitu misalkan antara pemerintah, kemudian antara masyarakat
kemudian sebagai inti yang kemudian bekerjasama dengan pemerintah sebagai regulator dan juga pemberi bantuan, bisa juga kerjasama dengan pihak swasta. Perguruan tinggi juga bisa berperan di sini, terutama untuk melakukan analisis penelitian dan seterusnya. Nah, untuk sampai ke sana kita akan memerlukan sebuah proses pendampingan yang menghubungkan atau mampu membangun jaring kolaborasi antara swasta, perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas atau masyarakat. Proses restrukturisasi supply chain pada akhirnya mendorong kita untuk juga melakukan inovasi kelembagaan. Di sini peran stakeholders atau beragam pihak yang terkait akan menjadi sangat krusial. Kita ambil saja ada pihak pemerintah, dan komunitas itu sendiri, ada perusahaan, ada perguruan tinggi yang masing-masing memiliki tujuan atau fungsi sendiri-sendiri. Komunitas tentunya mengharapkan di situ adanya partisipasi para warganya atau penggunanya atau anggota komunitasnya. Lalu pemerintah berkepentingan untuk menjaga atau mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Dia ekonomi tetap bisa tumbuh positif, tidak beda seperti sekarang, tetapi harus berkelanjutan dan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Nah, perusahaan juga mempunyai kepentingan sendiri. Dia harus survive dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, perusahaan itu selain juga harus melihat keuntungan ekonomi jangka pendek, dalam jangka panjang tetap harus dia bisa survive menghadapi segala perubahan yang ada baik dari lingkungan eksternal maupun dari lingkungan internal perusahaan. Nah, perguruan tinggi berkepentingan atau bertugas mendidik sumber daya manusia, bukan sembarang sumber daya manusia, tetapi sumber daya manusia yang memiliki karakter. Dia tahan banting, rajin bekerja, jujur, independen, dan bermacam-macam karakteristik individu yang baik. Selain itu, dalam kaitannya dengan kerjasama dan inovasi kelembagaan, perguruan tinggi diminta dan tuntut untuk berpikir analisis. Dia harus melihat problem-problem yang ada di masyarakat, dianalisis, sekaligus dia mampu memberi solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, atau ke arah mana sebenarnya inovasi kelembagaan itu harus diarahkan. Inovasi kelembagaan yang melibatkan berbagai stakeholders ini juga menuntut kita untuk berpikir solutif. Jadi tidak hanya Tejo yang solutif, kita juga harus solutif, sama seperti kata Bu Tejo. Jadi orang yang solutif, nah seperti itu. Dengan teknologi sebagai enabler atau enabling condition. Jadi kita menggunakan teknologi yang mampu mendorong inovasi ke kelembagaan. Nah, dari situ kita akan membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi. Sama seperti kata Bu Tejo bahwa kita harus milih orang yang solutif. Di sini pun kita harus solutif dengan menggunakan teknologi. Nah, di sini kita coba lihat bagaimana kita menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah atau menjadi bagian penyelesaian masalah sebuah daerah tujuan wisata. Kita ambil contoh kasus pengembangan wilayah Umbul Pongkok untuk daerah wisata. Nah, dari situ dibuat sebuah entitas usaha BUMDes sebagai pengelola daerah Umbul Pongkok. Nah, karena sekarang kita berada di era telekomunikasi digital, kita bisa memberdayakan penggunaan handphone kita. Atau kalau mau Anda agak lebih canggih, kita bisa menggunakan katakan GPS. GPS itu built-in juga dengan handphone pintar. Jadi dengan GPS
Kemudian Anda bisa share di media massa. Ada foto di situ, ada tempat, tentukan lokasinya, dan Anda unggah di media massa. Sekarang tidak terlalu sulit di media massa itu. Anda bisa bangun di Facebook platformnya, atau Instagram, atau apapun. Teknologi lain misalkan kita juga bisa menggunakan drone. Ya, drone ini bisa untuk perencanaan, karena data drone cukup detail dalam skala yang tidak terlalu besar. Untuk level desain masih cukup manageable. Ada peta-peta, ada foto, ada video yang bisa digunakan untuk perencanaan usaha. Lalu kita juga bisa menggunakan handphone lagi sebagai sarana promosi produk atau pasar. Tentunya di sini kita punya industri, dalam artian pengembangan daerah kawasan itu memungkinkan tumbuhnya industri-industri, mungkin makanan, penginapan, transportasi, dan komunikasi, dan sejenisnya. Dan itu bisa kita promosikan. Selain untuk melayani wisatawan, produk-produk tersebut sebagian bisa dipromosikan untuk pengguna yang lain. Kita bisa menggunakan platform, misalnya saja Shopee atau Blibli atau apapun. Di situ peran pemerintah menjadi lebih mudah kalau data-data yang setelah kita kumpulkan itu cukup lengkap. Dan juga sekarang tadi saya sampaikan bahwa media massa tidak terlalu sulit untuk saat ini. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana cara memviralkan daerah Anda. Begitu Anda viral, maka itu adalah menjadi sarana promosi yang sangat mudah. Setelah viral, maka media-media massa konvensional seperti koran, majalah biasa akan datang dan sekaligus ikut memblow up kegiatan daerah tujuan wisata tersebut. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita harus secara cerdas menggunakan teknologi, dan satunya adalah teknologi komunikasi di era digital. Untuk memberdayakan komunitas agar mampu melakukan restrukturisasi supply chain, restrukturisasi value chain, juga melakukan inovasi kelembagaan dan menggunakan teknologi tepat guna, teknologi digital saat ini, kita akan atau masyarakat akan memerlukan adanya agen perubahan. Jadi, ya, agen perubahan ini per definisi bisa apa saja yang mampu mendorong terjadinya perubahan di masyarakat. Pertanyaan sekarang adalah, siapakah agen perubahan itu? Kalau dalam bisnis, agent of change atau change agent adalah seorang individu atau kelompok yang melakukan dan manage perubahan dalam sebuah organisasi. Dia selalu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi. Nah, kalau di organisasi ini, kalau perubahan dalam organisasi, dia bisa ditunjuk oleh organisasi untuk menjalankan perubahan. Nah, dalam kasus kita, perubahan di masyarakat, maka dia juga adalah orang yang berada di dalam masyarakat yang akan mengarahkan dan mendorong serta mempengaruhi terjadinya perubahan. Nah, change agent ini bisa berasal dari dalam ataupun bisa juga berasal dari luar komunitas yang berperan penting sebagai katalis untuk mendorong perubahan di dalam komunitas. Dalam kasus kita, agent of change merupakan simpul kekuatan sosial. Dia akan menjadi titik yang katakan mengendalikan jalan politik, pemerintahan, stakeholders, kemudian komunitas atau organisasi kemasyarakatan atau organisasi ekonomi atau BUMDes di tingkat komunitas dan desa, dan dia mengorganisir seluruh aktivitas di situ. Orang ini kita sebut saja sebagai community government support. Dia berada di level
kawasan desa atau kabupaten atau kota. Posisi di level kawasan desa atau kabupaten atau kota ini menjadi penting karena disitulah dia bisa bergerak lebih lincah. Di situ dia bisa mengorganisir perubahan melalui hubungan-hubungan dengan stakeholders. Dia bisa langsung ke bawah, turun ke desa, atau dari desa kemudian dia mengendalikan komunitas. Kemudian dia juga bisa langsung berhubungan dengan pemerintah provinsi, di samping dia mengelola stakeholders di level kabupaten. Kemudian dia juga naik ke level provinsi dengan jaringan politik. Ya. Udah level dia juga naik ke atas melalui jaringan politik juga di level nasional. Nah, jaringan politik ini, partai politik ini bisa dari level nasional turun ke level provinsi dan dia sampai ke level desa. Sementara stakeholders level provinsi bisa, yang utama bisa berupa kekuatan swasta dan LSM, dan di level nasional yang bersama-sama dengan sektor pemerintahan membangun sebuah jaringan kolaborasi. Jadi ya kolaborasinya dari level komunitas naik ke level desa dan dikendalikan oleh agent of change ini di level kabupaten, kawasan kabupaten atau kota, juga kawasan desa. Dan dia di atas levelnya, di atas desa. Ya. Sebagai kesimpulan dari kuliah ini dapat kita nyatakan bahwa komunitas yang kuat dan produktif dapat menjadi basis untuk perubahan sosial. Ya. Dalam hal ini pengembangan masyarakat menjadi strategis dalam upaya mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Nah, tapi perlu dicatat bahwa untuk mencapai semua itu, perancangan pengembangan masyarakat akan memerlukan agen perubahan atau agent of change atau change agent. Change ini saya disampaikan bisa berasal dari masyarakat itu sendiri atau bisa diassign dari luar untuk mendorong perubahan tersebut. Nah, di sini peran dari pengembang kerja CD akan menjadi sangat krusial, dan kalian dari KPM akan sangat mungkin untuk menduduki posisi sebagai agen perubahan. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih telah menyimak kuliah online mata kuliah kelembagaan organisasi dan kepemimpinan ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan-kesalahan, dan kita lanjutkan dengan diskusi melalui Zoom setelah ini. Dan sebelumnya saya tutup kuliah online ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.